Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, yang ada di Jalan Kemang Utara 9. Nah, kita bersyukur oleh karena kita masih bisa berinteraksi seperti ini. Dan kami percaya jikalau Anda ingin sekali mengajukan berbagai macam pertanyaan. Nah, kita mempunyai pelayanan hotline, yang silakan hubungin akan pelayanan hotline kami di Jakarta melalui telepon 794-3829. 794-3829. Apa saja, dan kami menyediakan konselor-konselor yang siap untuk menjadi pendengar yang baik. Dan kali ini kita akan melanjutkan akan topik kita masih dalam topik yang sama, yaitu mediocre Christian. Orang Kristen setengah-setengah. Aneh sekali bahwa sebagian besar orang Kristen maunya menjadi orang Kristen yang begitu-begitu aja. Bukan orang Kristen dengan visi tinggi, bukan orang Kristen yang rela membayar harga, bukan orang Kristen yang punya komitmen untuk betul-betul memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi orang Kristen yang asal jalan aja. Meskipun ada pelayanan, meskipun memberikan akan persembahan, meskipun rela memberikan waktu dan sebagainya. Tapi sebetulnya sebagian besar tidak dengan sepenuh hati. Jadi pertanyaan kita akan dijawab bagian yang ke-7 sekarang. Kenapa demikian? Oleh karena belajar dari Alkitab, makin mengenal akan Tuhan yang ada, yang menyingkapkan diri melalui Alkitab ini. Orang-orang Kristen menemukan Allah itu seolah-olah Allah yang demanding, yang selalu menuntut. Tidak pernah ada cukupnya. Persis seperti orang tua yang tidak bijaksana. Yang anaknya mau achieve sampai level apa saja, masih dirasa kurang. Masih dituntut lebih, dituntut lebih, dituntut lebih, dituntut lebih. Allah kita adalah Allah seolah-olah hanya terpuaskan dengan kesempurnaan. Karena memang dia mengatakan dalam Matius pasal 5, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Sehingga satu titik kelemahan pun seolah-olah dia itu tidak rela. Itu hadir di dalam jiwa orang percaya. Sehingga dirasakan oleh anak Tuhan, itu suatu jiwa yang terus gelisah. Berhadapan dengan Allah itu terus gelisah. Oleh karena apa? Takut masih kurang ini, kurang itu. Takut disingkapkan akan kelemahan, kegagalan, kekurangan, dosa, dan sebagainya. Sehingga hidup bergaul dengan Tuhan memang betul-betul itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, inilah. Sehingga banyak orang Kristen memilih, ya sudah, saya begini aja sudah. Oleh karena apa? Oleh karena daripada saya itu mempunyai konsep yang nantinya menjadi negatif terhadap Allah. Saya tidak suka kepada dia. Saya antipati terhadap dia. Lebih baik saya pasif-pasif saja. Jadi mari kita bicarakan ini dengan Ibu Esther. Ya Pak, tadi Bapak mengatakan Allah itu kok kayaknya tuh selalu menuntut begitu. Apa yang kita lakukan kayaknya kurang terus. Padahal di pihak yang lain, kita juga melihat banyak bagian Alkitab yang kayaknya Allah itu juga mengalah loh Pak. Yang mengatakan bahwa dosamu kalau seperti kirmisi sekalipun, merah seperti apapun, itu akan diampuni. Dan bahkan kebaikan Tuhan itu seperti matahari, seperti perisai, yang bisa dan yang disediakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Jadi itu sisi-sisi yang positif yang kadang-kadang pada saat orang percaya sedang dealing dengan Allah dalam konteks keinginan untuk maju. Nah, seringkali pikirannya cuma satu aspek. Waduh, Allah itu demanding.
demanding, Allah menuntut. Seperti itu. Sehingga melupakan sisi-sisi yang lain dari Allah yang maha murah. Bahkan Allah yang di dalam Filipi pasal yang kedua rela mengosongkan dirinya. Ya justru itu Pak, kenapa kok ada orang-orang tuh yang selalu pikirannya tuh kok negatif terus gitu loh. Apakah itu pengalaman di dalam keluarganya, dia selalu dituntut dan dia itu melihat Allah yang seperti itu. Memproyeksikan sebetulnya konsepnya mengenai Allah itu sama seperti konsepnya mengenai orang tuanya, papanya yang demanding, yang tidak pernah terpuaskan, yang tidak pernah memuji dia, yang tidak pernah seolah-olah disenangkan hatinya, seolah-olah hanya melihat kelemahan dari anak-anaknya, yang perlu dikerasin, perlu dituntut. Dan itu seringkali konsep seperti itu diproyeksikan kepada Allah, menyebabkan banyak orang yang diam-diam itu pergi ke gereja pun terpaksa. Sehingga diam-diam membaca Alkitab itu sangat terpaksa. Sehingga berdoa itu terpaksa sekali. Sehingga melayani itu terpaksa sekali. Seolah-olah ya daripada nanti menimbulkan murkanya Allah. Jadi apa yang dia ingin lakukan untuk Tuhan itu sudah lahir dari konsep-konsep yang negatif. Jadi kalau begitu, kalau memang lahir dari konsep mengenai Allah yang negatif, itu kan sebetulnya kasihan banget gitu orang itu. Berarti kan dia tidak pernah atau sulit untuk mengecap tentang kebaikan Tuhan, tentang kesabaran Tuhan. Bagaimana itu Pak? Jadi orang itu menjadi artinya orang-orang tipe yang begini memilih mediocre itu oleh karena tanda petik oleh karena pengalaman masa lalu dengan kedua orang tuanya. Jadi akibatnya dia itu tidak ingin tanda petik menyenangkan Tuhan. Dan apa yang dia ingin berikan kepada Tuhan itu tidak pernah menjadi tulus. Jadi bagaimana Pak? Kalau orang-orang yang seperti ini mungkin dia melihat bagian-bagian Alkitab itu cuma atau yang diingat cuma pada saat Tuhan marah saja, kan begitu. Ya makanya hidupnya biasanya orang seperti ini restless. Hidupnya gelisah. Hidupnya itu selalu merasa ada sesuatu yang lacking, yang kurang. Hidupnya merasa tidak aman, seolah-olah Allah itu mengamati. Seolah-olah dia itu selalu kedapatan sedang melakukan kesalahan. Dan akibatnya dia mengalihkan pikiran-pikiran mengenai Tuhan itu kepada fokus kepada pekerjaan, kepada hobi, kepada yang lain. Sehingga biasanya menjadi orang yang sangat duniawi. Tetapi pada saat yang sama tidak mampu meninggalkan akan iman atau agamanya. Oleh karena memang itu bagian integral dalam hidupnya. Jadi kalau begitu yang Bapak ingin katakan adalah satu pihak dia kepingin kenal Tuhan, tapi di pihak lain belum apa-apa pikirannya sudah banyak yang gak bagus begitu. Kan berarti sampai kapanpun kan dia sulit sekali untuk mengenal Tuhan. Dikasih Makanya sebetulnya banyak orang Kristen sebenarnya membutuhkan counseling sebenarnya. Oleh karena apa? Ada pengalaman bitterness, kepahitan di dalam jiwanya. Jadi kalau tadi misalnya ya Bapak mengatakan dia akan menjadi sangat duniawi. Oleh karena apa? Dia hanya berpegang atau dia hanya mempunyai mungkin pegangan. Kalau saya kerja keras, ya pasti saya akan berhasil. Kan begitu. Tapi lalu kemudian dia lupa bahwa di dalam pekerjaannya pun, di dalam dia itu berusaha keras, itu pun anugerah Tuhan itu ada di sana begitu. Ya, kan dia tidak lalu pikirannya kepada Tuhan yang memberi anugerah. Nah, dia hanya lebih banyak kepada pikirannya kalau dapat berkat itu memang kewajiban Tuhan. Karena saya sudah mati-matian bekerja. Jadi Tuhan itu dilihatnya sebagai dia yang memang tugasnya
kewajibannya, obligationnya, memberkati anak yang sudah banyak kerja. Jadi kalau begitu Pak, kalau memang di dalam pemikirannya Allah itu adalah Allah yang selalu menuntut, yang selalu seolah-olah itu kurang, yang cuma puas itu dengan kesempurnaan, maka sebetulnya di dalam kegelisahannya itu kan dia tidak bisa menemukan Tuhan kapan saja. Pada dirinya sendiri sulit. Justru ada orang-orang inginnya itu menjadi mediocre Christian karena sebagian besar orang Kristen lahir dibesarkan dalam keluarga yang tidak sempurna. Memang kita semua tidak sempurna, tetapi cacatnya beda-beda. Dan orang dengan latar belakang seperti ini pengalaman dengan kedua orang tuanya yang kemudian diproyeksikan kepada Allah. Jadi menjadi mediocre Christian maunya setengah-setengah oleh karena prejudis terhadap Tuhan. Tuhan yang cuma menuntut, Tuhan yang demanding, Tuhan yang tidak pernah dapat dipuaskan. Sehingga dia tidak senang sekali dengan Tuhan seperti itu. Tapi tidak bisa lari. Itu merupakan bagian yang tidak pernah bisa dibuang dalam hidupnya. Di pihak lain dia juga tidak bisa belajar begitu ya, bahwa sisi-sisi positif daripada Tuhan itulah yang sebetulnya membuat keberdosaannya, membuat kegelisahannya itu sebetulnya pada saat mencari Tuhan, jiwa yang haus seperti inilah yang sebetulnya itu kan akan mendapat gitu. Makanya perlu counseling, yaitu ada hamba Tuhan atau konselor yang profesional menolong dia untuk menemukan sesuatu yang dia tidak sadari, yang ada dalam jiwanya, ada dalam realita kehidupannya, yang sudah tersedia di sana, tapi yang selama ini cuma dimasukkan di dalam kotak dan dikunci rapat-rapat, dan dia tidak pernah membukanya. Padahal ini adalah harta kekayaan anugerah surgawi yang disediakan baginya. Ada banyak orang yang kasihan sekali di dalam kehidupan rohaninya, yang terus miskin rohani, padahal harta yang begitu besar yang tidak pernah dia itu sadari sudah diberikan padanya. Jadi bagaimana sih Pak memberikan kepada mereka itu sedikit sentuhan begitu loh. Ini loh harta kekayaan surga yang sudah disediakan untuk setiap anak Tuhan yang sudah diselamatkan tuh, ini loh. Kekayaan daripada kebenaran peran firman. Dari gereja itu penting sekali ya. Jadi gereja itu seringkali pada saat memberikan pengajaran itu seringkali lupa aspek bagaimana jemaat langsung bisa mengalaminya. Nah, oleh karena kemiskinan barangkali kekurang pengetahuan mengenai kompleksnya jiwa manusia, sehingga berita itu seringkali mengawang-awang dan tidak langsung itu bisa hadir di dalam realita yang nyata dalam pengalaman jiwa manusia. Jadi bagaimana dong Pak? Jadi memang kita itu tahu bahwa ini saling melengkapi. Baik itu konselor maupun hamba-hamba Tuhan, maupun melalui pembacaan bahkan buku-buku yang kita sediakan. Dan barangkali juga dalam kegiatan-kegiatan rohani, sehingga seringkali itu seharusnya diingatkan. Apa sih yang sedang terjadi dalam jiwa kita ini? Kenapa kita itu memilih untuk menjadi mediocre Christian? Orang Kristen tapi setengah-setengah. Bahkan orang Kristen yang punya prejudis terhadap Tuhan. Orang Kristen yang tidak ada sukacita rohani yang sejati. Orang Kristen yang sangat kondisional. Dan orang Kristen yang punya kecurigaan terhadap Tuhan. Seharusnya kita ingatkan. Supaya kehidupan dari anak-anak Tuhan ini kemudian bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Tapi Pak, kadang-kadang saya melihat begitu ya, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang walaupun hidupnya itu sebagai mediocre Christian, lalu kemudian dia itu juga jiwanya itu kadang-kadang kosong, banyak gelisah. Tapi kan dia juga menemukan seolah-olah begitu ya, jati dirinya. Kan pada saat dia juga menolong orang, dia juga misal membantu, memberikan sumbangan untuk gereja atau yatim piatu, dan dia sudah puas dan dia merasa bahwa ya memang ini yang saya bisa lakukan.
Dan dia tidak lalu kemudian merindukan supaya punya hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Makanya apa yang dia berikan, baik ke gereja maupun dalam bentuk finansial kepada yayasan-yayasan sosial, itu sebetulnya itu bukan self-sacrificial. Jadi bukan sacrificial gift. Jadi bukan pemberian yang betul-betul itu membayar harga. Sebetulnya yang diberikan itu cuma sisa-sisa remeh-remeh, rempah-rempah yang kecil aja sebenarnya. Tapi sudah memberikan sedikit perasaan bahwa dirinya sudah melakukan yang baik. Jadi kalau seperti ini, itu kan cuma untuk memuaskan batinnya pada saat itu. Tetapi kan sebetulnya tidak menolong begitu. Dia haus. Oleh karena itu kan mereka larinya itu selalu kepada bagaimana kepada pemberitaan firman itu yang tidak usah susah-susah, gitu, yang tidak usah dicerna, tapi langsung itu bisa. Makanya kalau kita lihat, mayoritas bahwa lautan manusia ini selalu Kristen ini selalu datangnya ke gereja-gereja yang begitu-begitu. Yang khotbahnya itu terus memberikan janji penyembuhan penyakit, keajaiban, pemberian hadiah akan pekerjaan, uang, kemajuan dalam usaha, dan begitu-begitu. Hal praktis, tetapi tidak pernah diperkenalkan kepada Allah yang sejati. Yang sebetulnya Alkitab itu dengan begitu jelas menyatakan dirinya. Jadi para pendengar yang kami hormati, kita bicara mengenai mediocre Christian, orang-orang Kristen setengah-setengah. Suatu posisi yang sangat berisiko, saudara. Barangkali risikonya adalah bukan cuma sekedar mendukacitakan Roh Kudus, tapi mematikan akan suara Roh Kudus. Sehingga bisa berkaitan dengan dosa dalam Matius pasal 12. Semua dosa memang bisa diampuni kalau bertobat, kecuali dosa terhadap Roh Kudus. Jangan-jangan mediocre Christian menjadi salah satu dosa yang tidak terampun. Oleh karena berbahaya sekali. Orang tidak menyadari dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah betul Kristen. Yakin sudah terima Kristus dari mulutnya, perasaannya, hatinya. Ada perasaan seperti itu. Tetapi Roh Kudus tidak pernah diizinkan mengubah, mendorong, menstimulir hidupnya. Jadi saya hanya mau menjadi apa yang saya mau. Itu pilihanku sendiri. Jadi Tuhan yang mengatur hidup adalah aku sendiri. Yaitu aku ingin menjadi mediocre Kristen saja. Jadi saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda melihat dan mulai menangkap betapa misteri yang begitu ajaib dari firman Tuhan disediakan bagi kita semua, mari silakan belajarlah firman Tuhan bersama dengan kami. Kami serius sekali dalam menggarap hal-hal seperti ini. Atau menjadi konselor yang akan dipakai Tuhan. Kami ada ujian masuk pada bulan Januari nanti. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda. Bisa menelpon kami dengan nomor telepon 7990357. Sampai kita jumpa lagi.